Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Bahwa sekarang Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Saya mengerti penjelasan Anda, terima kasih. Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan hal itu. Karena sekarang memang saatnya tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama pergi ke rumah Bung Karno, meminta Bung Karno dan Hatta untuk memutuskan hubungan kita dengan pihak-pihak Jepang. Tapi jangan sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di kemerdekaan kita sendiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud ingin menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Misi Bu, Bung Karno ada di rumah? Oh ada, Kang Mas ada di dalam. Emang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang menginginkan sesuatu. Oh kalau begitu silakan masuk. Kang Mas, para pemuda datang mencari, katanya ingin membicarakan hal yang penting. Istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Jadi begini Bung, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu kami dan para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah kami meminta bahwa Bung Karno dan Bung Hatta untuk secepatnya segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dengan rapat PPKI. Karena rapat PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan ditimbulkan jika kita secepat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu saat ini Jepang bukan menguasai Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Inilah kesempatan bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu.
Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi sebaiknya kita tidak boleh terlalu gabah. Kita butuh waktu untuk memikirkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya hal yang terpenting adalah menghadapi musuh sekutu yang akan kembali ke dalam negeri ini. Permasalahan kemerdekaan Indonesia akan dibahas di dalam sidang PPKI pada tanggal 8 Agustus yang akan mendatang. Benar, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, nanti semuanya akan berantakan. Para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua enggan untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno Hatta dari luar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana ke Rengas Dengklok di suatu kota Kawedanan di Karawang? Sepertinya merupakan tempat markas kota yang dipimpin oleh Kudanko Subibeno. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa siang-siang sini? Bung, Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Ada apa di sana? Maaf Bung, tapi ini mendesak. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Sekarang adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Bagaimana tidak bisa? Mau sampai kapan kita mau merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian omongkan secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita berikan secara baik-baik? Baiklah. Jadi, bagaimana Bung? Saya akan memproklamasikan kemerdekaan. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat proklamasi? Bagaimana kita ke rumahnya Laksamana Maeda? Dia adalah seorang teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Apa tuan dan kemari? Apakah ada masalah? Maaf, kedatangan kami mungkin membuat Tuan merasa terganggu. Di sini kami menyampaikan para kaum muda untuk mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, bagaimana menurut Tuan? Ya, ini waktu sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, apakah kami boleh menggunakan rumah Tuan? Ya, boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh iya, silakan. Mari kita buat di ruangan itu. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekadar membuat naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai.
Sayuti Malik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Semalam kami sudah membicarakannya di rumah Laksmana Maida. Ini saya titipkan kain ini untuk dijahit. Apakah ini harus segera dijahit, suamiku? Iya benar, karena sebentar lagi akan ada proklamasi yang akan digaungkan. Baiklah, saya akan usahakan segera. Iya, terima kasih. Tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Baik, Bung, saya akan menyiapkan pasukan saya untuk mengibari bendera ini. Baik, laksanakanlah. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara sekalian untuk hadir di sini untuk peristiwa sang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun lamanya kita bangsa Indonesia adalah berjuang untuk kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun untuk menyusun kekuatan, menggapai cita-cita bangsa Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bangsa Indonesia bergabung dalam bermusyawarah, dan permusyawaratan itu saya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami nyatakan kebetulan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai perpindahan kekuasaan kemerdekaan Indonesia dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Luruskan. Lurus. Bendera siap. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa